Pemirsa, sebanyak 2,5 juta orang di Indonesia diprediksi bisa terinfeksi corona bila negara tidak melakukan intervensi. Namun jumlah itu bisa susut signifikan bila langkah intervensi dipilih. Dan untuk membahas lebih lanjut mengenai intervensi apa yang perlu dilakukan oleh pemerintah dalam menangani penyebaran virus corona, kita bergabung bersama staf pengajar Departemen Biostatistik Fakultas Kesehatan Masyarakat UI, Iwan Aryawan. Selamat sore Pak Iwan. Selamat sore. Iya, Pak Iwan, ini angkanya memprediksi 2,5 juta orang akan bisa dinyatakan positif corona dengan angka kematian 240.244 orang. Dari mana bisa menghasilkan angka seperti ini, Pak? Iya, jadi kami mencoba untuk memprediksi dalam kondisi terburuk wabah corona ini akan seperti apa di Indonesia. Jadi kalau kami prediksi dari tingkat penularannya, kemudian dari populasi yang berisiko, kalau kita tidak melakukan apa-apa, itu kita bisa memperoleh 2,5 juta kasus corona yang perlu perawatan rumah sakit. Jadi artinya yang positif akan lebih banyak lagi. Nah, tentunya kami berharap hal ini tidak terjadi dan kemungkinan besar tidak terjadi karena pemerintah sudah melakukan beberapa intervensi untuk menangani wabah ini. Oke, kalau Anda melihatnya intervensi yang saat ini sudah dilakukan, apakah kemudian bisa berimbas dengan penurunan angka yang 2,5 juta positif tadi? Bisa. Jadi kalau simulasi dan prediksi yang kami lakukan, kalau pemerintah melakukan social distancing yang ketat, artinya bukan hanya sukarela saja, tapi harus ada pengawasan yang ketat, kemudian melakukan tes massal dengan alat tes yang akurat, disertai dengan isolasi kasus, kemudian benar-benar mencegah pergerakan penduduk seperti mudik dan mencegah terjadinya kelompok-kelompok besar penduduk, itu kami yakin angka yang terinfeksi bisa berkurang. Kemudian angka kematian bisa berkurang lagi jika pemerintah juga menyiapkan rumah sakitnya untuk merawat pasien-pasien corona ini dengan baik. Baik, Pak Iwan ditahan dulu, nanti kita akan membahas tentang opsi-opsi yang bisa dilakukan atau intervensi-intervensi apa saja yang bisa dilakukan dan mana yang sebaiknya dipilih oleh pemerintah di segmen selanjutnya. Tetaplah bersama kami, pemirsa. Ya, pemirsa, kita lanjutkan perbincangan. Saya masih bersama dengan Iwan Aryawan, staf pengajar atau dosen dari FKM UI, Fakultas Kesehatan Masyarakat UI. Pak Iwan, tadi kita sedang memperbincangkan bahwa angkanya bisa sampai 2,5 juta warga Indonesia positif corona dan 240.000 dinyatakan meninggal dunia bila tidak ada intervensi sama sekali. Nah, ada 3 intervensi yang bisa dilakukan, yaitu rendah, moderat, dan juga tinggi. Mungkin bisa dijelaskan Pak Iwan, seperti apa yang dimaksud dengan rendah dan moderat serta tinggi? Halo Pak Iwan? Pak Iwan masih bisa mendengar suara saya? Halo, ya. Iya, Pak Iwan bisa mendengar suara saya? Bisa, ya. Iya, Pak Iwan bisa dijelaskan intervensi rendah, moderat, dan tinggi apa yang dilakukan untuk masing-masing level intervensi ini? Iya, jadi dalam pemodelan itu kita coba memodelkan 3 intervensi, yaitu intervensi yang rendah. Rendah ini maksudnya kita melakukan social distancing seperti awal-awal kita lakukan, artinya sukarela, kemudian tes apa adanya. Nah, itu bisa menurunkan, cuma tidak banyak. Kemudian kalau yang sedang, itu adalah tes kita perbanyak, dan social distancing kita pertegas. Nah, kalau yang intervensi skala tinggi itu artinya social distancing benar-benar kita tegaskan dengan peraturan dan juga dengan penjagaan. Kemudian tes benar-benar dilakukan secara luas pada kelompok beresiko, ya, supaya bisa diketahui siapa yang corona positif. Kemudian juga bukan sekedar tes, tapi harus dilakukan isolasi. Mungkin tidak perlu isolasi rumah sakit untuk yang
kasus dengan gejala ringan, tapi isolasi di rumah supaya tidak menyebarkan. Kemudian pada intervensi skala tinggi kita juga perlu lakukan dengan peraturan untuk mengurangi pergerakan orang dan pengumpulan orang. Seperti mudik kita harus atur atau larang, kemudian juga perkumpulan-perkumpulan orang di segala macam acara itu kita harus tiadakan supaya COVID ini tidak semakin menyebar. Baik, dengan penjelasan definisi seperti itu, yang sedang kita lakukan saat ini masuk kategori yang mana, Pak Iwan? Sekarang kita, kalau menurut kita baru masuk antara yang ringan dan sedang, dan kita harapkan sih pemerintah segera untuk melakukan ke dalam intervensi yang tinggi supaya kita bisa mengatasi epidemi ini. Baik, Pak Iwan, saya penasaran ini hasil dari penelitian ini sudah diberikan kepada pemerintah? Sudah, kami ini sudah berikan hasil ini kepada Bappenas dan kepada BNPB. Dan apa tanggapan mereka? Mereka menerima baik dan mereka menggunakan perhitungan ini untuk perencanaan intervensi yang mendatang. Jadi kami yakin pemerintah akan melakukan intervensi yang lebih baik di masa mendatang ini. Oke, bila tidak dilakukan peningkatan intervensi, apa skenario terburuknya, Pak Iwan? Kalau kita tidak lakukan intervensi dengan skala yang tinggi, artinya yang kami khawatirkan itu adalah kapasitas pelayanan kesehatan kita yang tidak memadai, karena nanti akan ada banyak kasus dari corona ini yang butuh perawatan rumah sakit, beberapa butuh perawatan rumah sakit dengan ICU dan dengan ventilator. Itu yang kita sudah coba petakan, itu tidak cukup. Baik, selain berharap pada intervensi yang bisa dilakukan oleh pemerintah, apa kira-kira yang mungkin bisa dilakukan oleh masyarakat sendiri untuk bisa menurunkan grafiknya, Pak Iwan? Oh iya, kalau dari masyarakat ya masyarakat bisa melakukan social distancing yang benar, artinya benar-benar tinggal di rumah. Kalau tidak benar-benar tinggal di rumah, kemudian tidak bepergian antar kota dan tidak mudik, karena bepergian antar kota atau mudik itu bisa malah menyebarkan corona ini ke tempat lain. Dan jika ada gejala langsung segera melapor ke fasilitas kesehatan yang ditunjuk supaya bisa diketahui apakah positif atau tidak dan bisa segera diisolasi. Baik, tadi Presiden Joko Widodo mengatakan bahwa dalam 8 hari ini sudah ada pergerakan 14.000 pemudik. Dengan fakta lapangan seperti ini, Pak Iwan, mungkinkah angkanya masih bisa lebih tinggi lagi kalau kemudian tidak ada kebijakan apapun yang bisa menahan warga untuk pulang kampung? Iya, itu yang kami khawatirkan. Kalau tidak ada kebijakan yang tegas, ini karena justru dengan adanya isu tidak boleh pulang kampung, ini banyak masyarakat yang pulang kampung sekarang, mumpung masih bisa pulang kampung gitu kan. Nah ini seharusnya masyarakat menyadari bukan soal pulang kampung secepatnya karena masih bisa, tapi sebaiknya sama sekali jangan pulang kampung karena itu akan menyebarkan virus. Apalagi kalau nanti ketemu orang tua atau saudara-saudara yang lebih tua yang mereka lebih rentan untuk terinfeksi. Iya, jeda waktu antara isu bahwa akan dilarang pulang kampung dengan benar-benar dilarang ini kemudian menjadi mempercepat angkanya, begitu ya Pak Iwan? Iya, iya. Baik, kemudian terakhir Pak Iwan, jadi kalau bisa memberikan saran kepada pemerintah dari intervensi-intervensi yang bisa dilakukan, yang mana sebenarnya melihat kenyataan di lapangan ya Pak, dengan mempertimbangkan apa resiko yang harus ditanggung, intervensi model apa yang sebenarnya harus diterapkan? Kalau kami lihat dari segi epidemiologisnya, itu adalah kita harus segera mencegah pergerakan orang. Jadi pergerakan antar kabupaten, antar pulau itu harus sudah dicegah dengan peraturan. Ini artinya harus ditutup, artinya harus benar-benar ditutup, tidak boleh ada pergerakan sama sekali? Iya, tidak ada pergerakan sekali, kecuali untuk orang-orang khusus yang memang diperlukan, misalnya tenaga medis ya. Baik, berarti harus setegas itu ya Pak Iwan untuk kemudian bisa menekan angkanya? Ya, di samping tes juga diperbanyak ya untuk deteksi orang-orang yang positif. Baik, baik, terima kasih Pak Iwan Aryawan untuk waktunya bersama kami.
Ya, terima kasih. Ya, Selamat pemirsa sore. itu tadi, selamat sore. Itu tadi staf pengajar dari Biro Statistik FKM UI, Iwan Aryawan.